Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahroji dari Prodi PJJ Manajemen kelas MJ 203 dengan dosen Bapak Diryanto SE MAKT dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menerangkan dari PT Antam. PT Antam adalah sebuah perusahaan pertambangan yang merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara milik Pemerintah Indonesia, singkatan Antam berasal dari Aneka Tambang, yang berarti berbagai tambang dalam bahasa Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dan berkantor pusat di Jakarta. Di Indonesia, Antam berfokus pada kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran produk tambang. Visi dan misi PT Antam. Visi PT Antam adalah menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Asia Tenggara yang mengutamakan keunggulan dan bisnis pertambangan sumber daya mineral, berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. PT Antam mencakup beberapa hal. Visi PT Antam mencakup beberapa hal antara lain: 1. Menjalankan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan sumber daya mineral dan efisien bertanggung jawab secara lingkungan. 2. Mengoptimalkan nilai tambah dan keuntungan perusahaan dengan memperhatikan keberkelanjutan operasi. 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk untuk memenuhi permintaan pasar dan kepuasan pelanggan. 4. Mematuhi peraturan dan standar internasional dalam bisnis pertambangan dan lingkungan. 5. Menjaga dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta berperan aktif dalam pengembangan masyarakat di sekitar lokasi operasi. 6. Mendorong pertumbuhan dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan stakeholder seperti pemegang saham atau karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Gambaran umum tentang industri pertambangan dan logam PT Antam. 1. Kegiatan utama PT Antam berfokus pada kegiatan eksploitasi, pengolahan, pemasaran sumber daya mineral dan logam. 2. Posisi di pasar, PT Antam adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia dan memiliki posisi yang kuat di pasar domestik dan internasional. 3. Pengolahan sumber daya alam. Sebagai perusahaan BUMN, PT Antam berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 4. Operasi tambang Antam memiliki beberapa lokasi tambang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 5. Penambangan berkelanjutan. PT Antam juga melakukan upaya-upaya dalam penambangan berkelanjutan dan berbasis teknologi modern. 6. Pengolahan dan pemasaran. Selain penambangan, PT Antam juga memiliki fasilitas pengolahan untuk pengolahan bahan tambang menjadi produk yang siap jual. Gambaran singkat tentang beberapa proyek dan operasional PT Antam. 1. Tambang emas Pongkor. 2. Tambang emas Cibaliung. 3. Tambang nikel Pomala. 4. Pabrik pengolahan alumina Tayan. 5. Pabrik logam mulia. 6. Proyek eksplorasi dan pengembangan. Struktur laporan keuangan PT Antam. 1. Neraca balance sheet, bagian dari laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. 2. Laporan arus kas. Laporan keuangan yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. 3. Laporan laba rugi. Bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. 4. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan dan informasi tambahan terkait dengan langkah dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Metode akuntansi yang digunakan oleh PT Antam antara lain. 1. Metode akuntansi aktual. PT Antam menerapkan metode akuntansi aktual untuk transaksi dan peristiwa keuangan perusahaan.
2. Metode persediaan FIFO fish in fish out. PT Antam menerapkan metode fish in fish out untuk menghitung harga persediaan barang yang dijual. Metode depresiasi garis lurus. PT Antam menerapkan metode depresiasi garis lurus untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap, seperti mesin dan peralatan selama masa manfaatnya. 4. Metode penyusutan pada aktiva tidak tetap. Untuk aktiva tidak tetap seperti aktiva intangible atau biaya yang berhubungan dengan eksplorasi pertambangan, PT Antam menerapkan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. 5. Metode biaya untuk pendapatan tambang. PT Antam menggunakan metode biaya untuk menghitung pendapatan dari kegiatan pertambangan. 6. Metode pengakuan pendapatan sesuai realisasi. PT Antam mengakui pendapatan berdasarkan prinsip realisasi, yaitu ketika pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan kemungkinan pembayaran telah pasti. PT Antam Tbk berhasil mencatat laba bersih senilai 3,82 triliun di sepanjang tahun 2022. Nilai itu naik 105,24% YoY dari posisi 2021 sebesar 1,86 triliun berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2022 yang dipublikasikan. Pendapatan bersih sebesar 4,593 triliun, naik bila dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 38,44 triliun. Nilai ini tumbuh 19,47% YoY. Di sini ada pembukuan atau kas dari PT Antam Tbk dan entitas anak atau subsin dari laporan posisi keuangan konsolidasi 31 Desember 2002 dan 2021. Tercatat sebesar dari jumlah aset keseluruhan dari tahun 2022 sebesar 33,627,271 dan 2021 ke 32,916,154. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada Antam di tahun 2021. Harga komoditas. Harga komoditas seperti harga emas, nikel, perak, dan tembaga memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Produksi dan ekspor. Volume produksi dan ekspor produksi tambang PT Antam mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. 3. Biaya produksi. Biaya produksi termasuk biaya operasional dan biaya produksi tambang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. 4. Nilai tukar mata uang. PT Antam melakukan banyak transaksi dalam mata uang asing, terutama dalam perdagangan komoditas internasional. 5. Peraturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, peraturan lingkungan, dan perubahan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. 6. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang berlanjut di tahun 2021 juga berdampak pada industri pertambangan secara global. 7. Kondisi ekonomi global dan regional. Kondisi ekonomi global dan regional juga mempengaruhi permintaan dan harga komoditas. Beberapa pencapaian perusahaan yang telah dipatuhi. 1. Produksi dan penjualan komoditas. PT Antam merupakan salah satu eksportir terkemuka di industri pertambangan dan logam Indonesia. 2. Diversifikasi produk. Selain komoditas logam dasar seperti emas dan nikel, PT Antam telah berhasil melakukan diversifikasi produk dalam produksi ferronikel dan aluminium. Kualitas produk PT Antam terus berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas tinggi dan mematuhi standar internasional dalam kualitas dan proses produksinya. Peran dalam pembangunan ekonomi dan sosial sebagai BUMN, PT Antam juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. 5. Keberlanjutan dan lingkungan. PT Antam juga memiliki komitmen terhadap berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, inovasi dan teknologi. PT Antam terus berinovasi dan mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisien operasional dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tantangan dan peluang di masa depan PT Antam. Tantangan. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan dan harga komoditas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Antam.
Perubahan harga komoditas di pasar internasional dapat mempengaruhi pendapatan PT Antam karena perusahaan sangat bergantung pada hasil penjualan komoditas seperti emas, nikel, dan perak. Industri PT Antam, pertambangan dan logam sangat berkompetitif. PT Antam harus menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Permintaan atas komoditas seperti emas dan perak diperkirakan terus tinggi karena kebutuhan institusi dan pertumbuhan ekonomi. PT Antam dapat melihat peluang dalam diversifikasi produk, seperti ekspansi ke produk tambang lainnya atau pengembangan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. PT Antam dapat memanfaatkan peluang ekspor ke pasar internasional yang berkembang dan meningkatkan pangsa pasar global. Sekian dulu dari saya penjelasan dari PT Antam. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.